Shalom sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Vika Manuela Ferdinandus. Saat ini melayani di GPIB Jemaat Anugerah Beduai, Kalimantan Barat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, pembacaan terambil dari 2 Timotius 1 ayat 1-6. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu pemberian Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membantu kami memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Amin. 2 Timotius pasal 1 ayat 1-6 yang menyatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air mata-Mu, aku ingin melihat Engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak yang bersekolah. Ketika ia pulang sekolah, ia membawa secari kertas dari gurunya kepada ibunya. Lalu ibunya membaca surat itu. Isinya adalah, gurunya berkata, "Anak ibu sangat bodoh, maka kami akan mengeluarkannya dari sekolah." Ibunya terhentak sejenak dan ia bertekad untuk mendidik anaknya sendiri. Ia berkata dalam hatinya, "Anak saya bukan anak yang bodoh." Dan ibunya mendidik, mengajarinya dengan sangat baik. Sampai pada akhirnya anak ini bisa berhasil. Ini kisah nyata dari seorang yang bernama Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita tadi, maka kita bisa melihat bagaimana orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan anaknya. Peran, perhatian, kasih sayang dari orang tua, secara khusus seorang ibu, sangat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dari anak. Bagi orang tua, kesuksesan anak adalah kesuksesan orang tua juga dalam mendidik. Dan kegagalan anak adalah kegagalan orang tua dalam mendidik. Dalam pembacaan kita bisa melihat bagaimana seorang Timotius yang masih sangat muda dapat menjadi pemimpin dari pengikut Kristus di jemaat Efesus pada akhirnya. Timotius yang adalah anak dari ibu yang berkebangsaan Yahudi dan bapak yang berkebangsaan Yunani. Tetapi dikatakan dari neneknya Louis, lalu iman itu juga turun kepada ibunya Eunike. Dan juga iman itulah yang membentuk Timotius menjadi pribadi yang percaya akan Tuhan.
juga ditambah dengan Paulus yang mendidiknya dengan sangat baik. Bapa rohaninya mendukung pelayanan dari Timotius. Tetapi dalam kehidupan Timotius tentunya tidak berjalan baik selalu. Tentunya ada tantangan, halangan. Karena ketika itu dalam kehidupan Timotius juga yang bertumbuh di daerah Listra, Asia Kecil, ada banyak orang-orang yang menyembah berhala, dewa, Zeus. Ada juga banyak aliran-aliran sesat yang bertumbuh. Sehingga banyak juga yang menentang dan tertekan dalam iman percaya akan Kristus. Ini yang membuat terkadang Timotius juga mengalami hal-hal yang membuatnya juga tidak semangat dalam melayani. Untuk itulah Rasul Paulus mendoakan dan menyemangati dalam pelayanan yang dilakukan oleh Timotius. Pelajaran yang saat ini kita ambil dalam perenungan firman Tuhan kita, di mana peran orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita, secara khusus orang tua dalam mendidik anak-anaknya, tentunya tidaklah mudah. Tentunya ada begitu banyak tantangan yang terjadi dalam hal mendidik anak-anak. Tetapi ada ungkapan kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan. Ungkapan ini berarti juga mau mengatakan betapa besar kasih orang tua, kasih ibu kepada anaknya. Oleh karena itu, kasih itulah yang seharusnya itu terus dipupuk kepada anak-anak kita, untuk mereka boleh melihat bagaimana kasih Kristus itu juga hadir dalam rumah kita. Kasih Kristus dan iman percaya akan mengikut Kristus dengan setia sampai akhir hidup, itulah yang dibawa oleh anak-anak kita juga. Didiklah anak-anak kita dalam iman yang besar dan benar akan Kristus dalam kasih. Maka anak-anak kita juga akan bertumbuh menjadi pribadi yang selalu boleh mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi dan juga menyenangkan sesama. Dan biarlah sebagai anak-anak muda, mari mengikuti apa yang Timotius lakukan. Menjadi anak muda yang berbeda, walaupun ada begitu banyak di sekitar kita yang berbau duniawi, yang tidak mengikut Tuhan Yesus. Tetapi biarlah kita selalu menjadi anak muda yang betul-betul mengandalkan Tuhan, menjadi terang dan garam, mampu bersaksi tentang kebaikan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kitalah banyak orang juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memampukan setiap kita dalam fungsi, peran, dan tugas kita dimanapun kita berada. Kita mengawali kehidupan kita dengan selalu boleh mengucap syukur, bersukacita, dan mengandalkan Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan dinamika. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Di hari ini menjalani kehidupan kami percaya, biarlah kami boleh saling mengasihi, bertumbuh, berkembang dalam iman percaya kami akan Kristus. Kami boleh menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kami akan pengenalan Kristus. Menjadi orang tua yang baik, kami juga menjadi anak-anak
yang boleh melihat kasih Kristus di dalam kehidupan orang tua dan sesama kami. Kami menjadi pribadi yang taat, mengikuti kehendak Kristus, menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran akan Kristus. Berkati Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, berkati fungsionaris Majelis Sinode, berkati 350 jemaat yang tersebar bersama dengan pos pelayanan dan kesaksian. Berkatilah seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang saat ini ada melayani di jemaat-jemaat Tuhan. Berkati setiap keluarga, pribadi, dan biarlah ya Tuhan, kami hidup selalu boleh menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan kehendak Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.